jangan lupa sama direkod dengan slide-nya ya, boleh ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari kita sama-sama curahkan kepada junjungan alam Nabi wa Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Welcome to the great writer tonight. Hari ini adalah pertemuan atau sesi yang ketiga dan challenge-nya ya adalah menulis pendahuluan buku ya. Nah, sebelum saya mereview dari beberapa peserta yang sudah mengirimkan pendahuluan bukunya gitu ya, saya akan terlebih dahulu memberikan sedikit teori terkait dengan bagaimana sebenarnya pendahuluan buku itu ya. Ini bisa disebut dengan pendahuluan, in English berarti introduction, kemudian bisa muqaddimah juga atau bisa juga pengantar. Karena kan biasanya selain nanti kata pengantar, setelah kata pengantar itu otomatis ada jembatan yang akan sampai kepada pembahasan awal gitu ya, pembahasan awal di bab ataupun bagian pertama. Nah, karena itu ini bagian yang menurut saya sangat penting sekali dan biasanya itu akan terlihat di punggung buku dan juga di sinopsis yang diiklankan sehingga akan membuat orang itu penasaran, gitu ya. Baik, next slide kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya menulis dari pendahuluan buku itu. Oke, silahkan bisa next slide-nya. Wah, saya harus diinikan nih. Slide berikutnya. Silakan. Nah, oke, ketika bicara tentang pendahuluan buku, ya maka sebuah pendahuluan atau introduction itu adalah pintu gerbang menuju isi buku, sehingga terkadang ya orang itu terkesima dengan adanya pintu gerbang yang bagus gitu ya, sebuah main gate gitu ya, pintu gerbang yang ternyata pembahasan ini ternyata menarik juga gitu ya, menarik juga dan merangsang atau menstimulus pembaca itu untuk berlanjut gitu ya, bukan hanya dia di pintu gerbang tetapi masuk ke dalam buku itu sendiri. Oke, kemudian yang kedua, karena dia juga sebagai pintu gerbang dan dia juga akan mengantarkan pembaca pada masalah yang akan dibahas. Ini, jadi ketika di sinopsis dan juga ketika ada ringkasan punggung buku itu berarti di bagian belakang buku biasanya gitu ya, itu harus menjadikan mengantarkan pembaca itu kepada kepada tema yang memang kita akan bahas, sehingga sehingga kita akan tahu, pembaca juga akan memahami, buku ini akan membahas tentang ini ya, buku ini umpamanya akan membahas tentang Ramadan umpamanya Pak Rohimat gitu ya, tapi is different nih, dia beda banget nih dengan pembahasan tentang Ramadan yang buku biasa-biasa saja, dia unik. Kenapa? Karena dia biasanya kronologi gitu ya. Oke, kemudian ada lagi juga tadi ada ibu umpamanya, ada ibu yang peserta yang lainnya itu yang menulis tentang manajemen keuangan. Sebenarnya sih udah banyak banget manajemen keuangan, bahkan kalau kita bisa katakan itu sumber-sumber dalam bahasa asing itu yang menjadi rujukan utama gitu ya, karena memang trennya bahwa semakin negara itu maju, maka manajemen keuangannya atau di finance-nya itu akan semakin meningkat ya. Sedangkan kalau di negara berkembang itu biasanya lebih ke arah real business. Ya, ini lepas dari ya sedikit kontroversi yang pasti bahwa manajemen keuangan itu sudah banyak dibahas, tapi kemudian ada bedanya nih. Kenapa? Salah satunya adalah ketika membaca buku ini ya, biasanya kalau merujuk ke buku-buku
textbooknya Universitas Terbuka dan juga beberapa kampus lain gitu ya, dan juga ini menjadi standar dari Salemba 4 itu biasanya di awal setiap bab itu ada semacam pengantar juga gitu ya. Tapi nanti disebutnya nggak usah disebut mukadimah lagi, nggak usah disebut pengantar lagi. Ada lebih kurang 2 atau 3 paragraf yang akan mengantarkan gitu ya. Mungkin bahasanya mirip dengan umpamanya capaian pembelajarannya, dari tema dan sebagainya. Kemudian setelah pembahasan ada rangkuman. Ya, ada rangkuman. Nah, kemudian setelah rangkuman lagi ada ya rangkumannya, apalagi nanti kalau rangkumannya itu kalau di Edu Pustaka dengan di Salemba 4 itu biasanya dia ditambahkan lagi dengan PowerPoint ya. Dengan PowerPoint ini akan menjadi nilai lebih dari sebuah buku. Nah, kemudian di akhir tadi rangkuman itu ada pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan kemudian ada pembahasannya. Ini menjadi menarik dan itu salah satu kekuatan dari buku-buku di Universitas Terbuka. Kebetulan saya menulis beberapa buku tentang ekonomi dan bisnis syariah. Ternyata ini kelebihannya, tapi kadang memang kalau kita kan agak sedikit kaku karena dia harus ngikutin format ini gitu ya. Tapi kita buat lebih luas dan lebih mudah, khususnya nanti di rangkuman, kemudian di soal-soal, nggak usah banyak-banyak, setiap pembahasan itu cukup 3 atau 5 pertanyaan. Nah, kemudian nanti dibahas di akhirnya. Ini menjadi satu kekhasan. Nah, itu dituliskan di mana, di pendahuluan buku ya, termasuk dibicara tentang tadi sinopsisnya. Nah, berarti pendahuluan buku juga dia harus isinya itu adalah overall ya dari pembahasan buku yang ada. Ya, contohnya mungkin kalau di skripsi, tesis dan disertasi itu mirip seperti sistematika penulisan, tapi tidak terlalu kaku seperti itu. Jadi berbicara tentang bahwa bagian atau mungkin masih menyebut bab gitu ya. Bagian pertama umpamanya yang tadi Pak Agus Toha umpamanya. Bagian pertama membahas tentang bagaimana sejarah dan perkembangan dari santri itu sendiri. Karena kemarin kan amazing santri atau super santri gitu ya. Bagian pertama bicara tentang biar tahu nih berarti sejarah dan juga perkembangan santri itu seperti apa. Kemudian sehingga muncul ada mahasantri gitu ya. Mahasantri biasanya itu di Al-Jami'ah itu ya, ada mahasantri. Nah, kemudian setelah selesai bagian pertama, bagian berikutnya itu adalah tentang bagaimana sebenarnya karakter seorang santri atau karakter dari the characters of the super santri. Kayak gimana sih? Pertama mulai dari mungkin dia keyakinannya, kemudian juga dia harus tahan banting, dia harus juga punya mental pejuang gitu ya, bukan mental pecundang. Pokoknya ditambahkan, karena kalau yang bicara tadi super santri itu lebih populer gitu ya. Kalau Pak Daming bicara tentang kemarin itu ada politik dari tata negara sebagainya, itu memang lebih serius, tapi di pendahuluannya itu justru jangan membuat orang tuh aduh kayaknya bahasanya berat banget nih kayaknya nih gitu ya. Kayaknya aduh kayaknya ini orang-orang politikus atau mungkin orang-orang yang memang di tata negara gitu. Kita pengennya jangan mungkin kalau di perguruan tinggi itu jangan terlalu menara gading gitu ya. Jadi bahasanya itu jangan terlalu kaku juga, apalagi kan kita tahu bahwa mahasiswa sekarang itu beda dengan mahasiswa dulu. Bisa jadi tadi yang dibaca itu cuma rangkumannya, ini pembahasan ribet gitu ya. Jadi langsung ke rangkuman dengan pertanyaan, kemudian dengan pembahasan itu, makanya itu menjadi nilai lebihnya gitu ya. Nah, jangan lupa dalam pendahuluan buku tentu saja fakta dan data yaitu disebutkan atau dicantumkan. Ini akan sangat menarik gitu ya. Contohnya umpamanya tadi yang saya ingat saja ya, di manajemen keuangan itu ternyata tren dari kajian manajemen keuangan itu ternyata memang belum banyak berkembang nih, terutama di Indonesia gitu ya. Sementara padahal di negara-negara lain itu
finance itu, keuangan itu menjadi hal yang tidak bisa ditawar gitu. Bahkan justru mereka memang fokus di sana gitu. Jadi ada fakta-faktanya gitu ya. Kemudian juga kalau tadi yang santri, boleh juga faktanya ternyata jumlah santri di Indonesia itu sekian puluh ribu atau mungkin jutaan gitu ya. Kayaknya jutaan lebih deh, mungkin bisa jadi puluhan juta gitu ya. Nah, itu disebutkan, ditampilkan sehingga yang santri yang baca bahwa dia santri gitu atau mungkin orang tua santri itu dia, ternyata jumlah santri itu banyak sekali gitu ya. Nanti karakternya ada yang mungkin ada yang salafiyah itu dia tradisional gitu, ada yang mungkin khalafiyah gitu, ada yang modern, contohnya kayak saya sebut umpamanya ada Gontor, kemudian ada di Sidogiri gitu. Saya pernah ke Sidogiri, ke Gontor juga, ternyata culture-nya itu, kulturnya itu berbeda tapi sama-sama santri gitu ya. Pokoknya menarik sekali gitu ya, menarik sekali. Demikian juga kalau umpamanya tentang Ramadan umpamanya gitu. Wah, sekarang apalagi di era pandemi ini itu luar biasa sekali nih gitu ya. Dan ini kalau yang Paruh Hikmat jangan sampai kelewat nih ya, tinggal 29 hari lagi katanya nih ya. Jadi harus berpacu, dan saya di sini sudah buka nih ada 125 tulisan. Ini belum saya kirim ke Paruh Hikmat, nanti insya Allah segera saya kirim ininya, karena biasanya saya dari laptop itu ke Bluetooth dan sebagainya. Oke, jadi di pendahuluan itu jangan lupa sajikan fakta dan juga data. Ya, kalau bicara tentang umpamanya yang Abah umpamanya tentang entrepreneur, di pendahuluan itu disebutkan bahwa ternyata entrepreneur atau sebuah negara yang maju itu adalah yang memiliki wirausaha itu minimal itu 10 atau 25% gitu ya. Sementara di Indonesia ini baru paling 2-5%. Walaupun dengan adanya pandemi ini ternyata luar biasa sekali, banyak sekali orang jualan, terutama dari sisi online-nya. Nah, ini juga akan juga meningkatkan gitu ya, akan meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Tapi di situ ada fakta, kemudian ada data gitu ya, ada fakta dan juga ada data yang akan merasa, tapi ini bukan fakta dan data yang akan dibahas nanti gitu, tapi ini memang hanya mengantarkan pembaca kepada tema yang akan dibahas gitu ya. Kalau umpamanya Faizah bicara tentang mungkin autobiografi, maka pertama bisa sebutkan sesuatu yang sifatnya itu general, bahwa setiap manusia itu dia memiliki pengalaman, experience hidup yang berbeda-beda. Ini hampir sama nih dengan yang living in depression gitu ya, atau depression. Jadi berdamai dengan depresi itu juga di awalnya kita bicara tentang bagaimana secara general bahwa setiap manusia itu dia memiliki jalan hidup yang unik gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi orang itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang gagah, ada yang cantik, ada yang buruk, ada yang bahagia, ada yang sengsara dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa ditambahkan kalau ada pendekatan spiritualitasnya dengan Islam gitu ya, bagaimana tentang bahwa memang sudah dibagi dan sudah ditentukan takdir, tinggal manusia itu berusaha, mampu tidak dia itu melawan takdirnya. Nah, itu bukunya rektor di UIN Alauddin Makassar, jadi melawan takdir katanya gitu ya. Jadi itu fakta dan data yang juga dia, fakta dan datanya itu bukan hanya disajikan tapi juga dianalisis ya, walaupun analisisnya ini tergantung tadi bukunya gitu ya, nggak mesti. Kalau bukunya dia buku daras, buku textbook, tentu saja dia akan mendalam gitu, bahwa nanti ujungnya bahwa manajemen keuangan itu sangat penting, kewirausahaan itu sangat penting gitu ya. Ya, mengisi Ramadan itu dengan seoptimal mungkin itu juga sangat penting sekali. Kemudian belajar dari kisah-kisah orang-orang yang mengalami depresi itu juga sangat penting. Kemudian bahwa mengetahui tata negara khususnya yang ada di Indonesia, hukum tata negara itu juga menjadi satu hal yang penting gitu ya, bagi praktisi ataupun akademisi ataupun juga masyarakat secara umum. Nah, itu ada analisis yang kemudian mengantarkan kepada pokoknya Anda harus membaca buku ini.
ya bahasa itu adalah must read gitu ya, harus dibaca gitu ya. Ini buku yang memang memang, sangat penting sekali dan berbeda dengan, buku-buku yang lainnya. Itu di, pendahuluan buku ya. Kalau umpamanya dijadikan sinopsis, kata-katanya memang agak ya harus yang apa ya, mungkin bahasanya itu cetar gitu ya, cetar membahana gitu ya. Jadi kata-katanya itu sebenarnya, sebuah buku yang apa, umpamanya di salah satu iklan buku kemarin di apa, di media sosial itu, coba buku ini terbit ketika saya memulai usaha gitu ya, atau mungkin coba buku ini terbit ketika saya betul-betul dalam keadaan, down gitu. Nah, itu sebenarnya hanya bahasa ini, bahasa apa, bahasa untuk, wah kayaknya bukunya keren banget nih, oke. Nah, seperti itu ya di, pendahuluan buku. Oke, next slide-nya, berikutnya. Di slide berikutnya, kita bicara tentang, bagaimana, pendahuluan buku itu kemudian bisa di apa, bisa kita rangkum. Silahkan slide berikutnya, masih ada kan ya? Ya, masih ada sebentar Kak, ini agak. Oke. Nah, jadi, semuanya tadi saya yakin sudah ini, tadi sudah pintu gerbang di next slide-nya, slide berikutnya. Ya, jadi ketika bicara tentang pendahuluan buku, nah bagaimana nih cara apa, memulai menulis pendahuluan. Nah, ini yang paling biasanya itu kadang orang itu pusing gitu ya, "Aduh, apa sudah umpamanya di depan laptop begini," gitu ya, tapi idenya itu nggak masuk. Kalau zaman dulu tuh pakai mesin ketik, kletok 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 kletok, baru sobek lagi buang lagi. Kalau sekarang kan nggak, tinggal delete aja. Padahal kalau menurut saya ini hampir sama ya, membuat sebuah tulisan. Jangan lupa kita ada step namanya editing ya. Maka saya selalu mengatakan bahwa bagaimana menulis pendahuluan, bagaimana menulis awal dari sebuah artikel atau bagaimana menulis untuk di awal bab gitu ya. Nah, maka saya katakan ya mulai dengan apa saja yang ada di kepala gitu ya. Jadi ketika umpamanya menulis tentang apa, tentang apalagi ya, Ramadan, tentang manajemen keuangan, kemudian tentang hukum tata negara, kemudian tentang kewirausahaan, kemudian tentang super santri, kemudian juga mungkin tentang apa, di bisnis model kanvas gitu ya, atau mungkin yang lainnya, itu ya tulis saja apa yang ada di kepala gitu. Ya bahkan, saya selalu mengatakan bisa jadi kita gunakan itu loncat yang ketiga itu, gunakan kata pancingan untuk memulai gitu ya, memulai sebuah buku, sebuah tulisan. Umpamanya, saya akan menulis tentang, berdamai dengan, depresi. Apa ya yang akan saya tulis ya gitu ya, tapi setahu saya akan menulis atau saya akan bahas tentang, berdamai dengan depresi. Berarti hal pertama saya akan bicara tentang bahwa, oh ternyata, banyak sekali perkembangan, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian juga perkembangan zaman itu ternyata di satu sisi itu memang, menjadi sebuah kemajuan, tapi di sisi lain ternyata memunculkan banyak sekali orang-orang yang mengalami depresi. Nah, faktanya atau buktinya adalah laporan dari, riset ini yang menunjukkan bahwa jumlah orang yang mengalami depresi itu semakin banyak. Kan nanti dia akan nyambung gitu ya, dia akan nyambung. Jadi ada menggunakan kata pancingan-pancingan, tenang saja, kita nggak pakai kertas, kita hanya pakai apa, Word di sini ya, pengolah kata itu tinggal delete saja. Yang penting kita tulis apa dulu yang ada. Nah, seperti itu. Atau, bisa juga kita mengawali dengan, pepatah gitu ya, umpamanya bahwa apa, nobody perfect, tidak ada manusia yang, sempurna. Kemudian mungkin juga bisa dengan pantun atau kata-kata bijak, atau mungkin, bisa mengambil juga dari ayat kitab suci, dari Al-Qur'an, dari hadis gitu yang, bisa menjadi pertimbangan berikutnya. Kalau ternyata di apa, sesi berikutnya ternyata umpamanya, "Oh ini kayaknya nggak cocok deh ya," nggak apa-apa, kita tinggal delete lagi atau mungkin kita turunkan ke bawah, kita mulai lagi dari apa, dari yang kita, pikirkan. Ini biasanya untuk, penulis pemula gitu. Kalau udah penulis yang udah, mudah-mudahan sih peserta di sini sudah levelnya bukan lagi pemula, tapi, sudah, ke step berikutnya di mana, itu udah nggak ada masalah lah gitu ya. Pokoknya, betul tulis saja dulu gitu ya, tulis saja dulu sehingga kemudian nanti ketika ternyata pas dibaca lagi di sesi, editing gitu ya, jangan lupa saya ketika menulis disertasi dengan jumlah 500 halaman itu, saya membaca lebih dari 100 kali dan perubahan itu lebih dari 50 kali gitu ya. Saya baca lagi, "Oh ini kayaknya nggak enak deh dirasa saya," gitu, "ini kayaknya nggak cocok deh."
Walaupun akhirnya kemudian ketika saya baca hari ini, baca apalagi skripsi ya, baca tesis saya, baca disertasi saya, ini kayaknya norak banget kayaknya gitu, kayaknya bahasanya kok kurang enak dibaca gitu. Nah itu menunjukkan bahwa ya memang kualitas kita pada saat itu ya seperti itu gitu, tapi kan kemudian, kontennya itu sudah, tersampaikan gitu ya. Nah ini, jadi ketika awal menulis pendahuluannya masih bingung gitu ya, nanti ada intinya tulis saja gitu ya, bahkan sampai menulis, saya tidak tahu akan menulis apa, tetapi ini adalah bagian dari pendahuluan. Kata Pak Abdurrahman Wisnu kalau pendahuluan itu, akan membahas tentang bagaimana, latar belakang dari kenapa tulisan atau buku ini ditulis, kemudian nanti, kekhasan dari buku ini, kemudian masalah-masalah yang ada di masyarakat, kemudian, dianalisis, dicari, solusinya. Langsung nyambung gitu. Pokoknya, dan itu perlu latihan, perlu pembiasaan. Ya jangan kemudian karena menulis awal, "Aduh saya langsung pengen perfect nih, saya pengen bagus." Wah nggak bisa gitu ya. Bahkan saya banyak baca buku, seorang profesor, guru besar gitu ya, kemudian juga ada yang doktor juga, ternyata ya kalau menurut saya nggak cocok juga sih, apalagi nanti kalau kita ngomongin tentang kepaduan dari paragraf. Wah, ini lebih detail lagi bahwa setiap paragraf itu, saya ingat sekali waktu saya membantu teman bikin tesis di UTM, Johor Bahru Malaysia itu betul-betul memang detail gitu. Jadi dari paragraf pertama ke paragraf kedua, ketiga itu memang itu padu, dalam artian itu nyambung gitu. Jadi nggak ada lagi kalau umpamanya pertama biasanya copy paste gitu ya, ini di atas sudah dibahas kok di bawah dibahas lagi gitu ya. Nah itu nggak relevan gitu. Kalau dia di akhir sebagai rangkuman mungkin oke gitu. Tapi kalau mamanya paragraf satu, kedua, ketiga apa paragraf satu oke bagus, kedua ya masih lanjut lah, ketiga kok kayak balik lagi gitu ya. Contohnya ketika bicara tentang definisi umpamanya ya. Ketika ngomongin definisi berarti kita pertama bicara tentang etimologi. Nah, ketika bicara tentang etimologi atau secara bahasa berarti semua hal terkait dengan bahasa dari pembahasan yang kita akan lakukan itu harus lengkap semuanya ada di situ. Jadi etimologinya di situ aja di 1 atau 2 lembar. Setelah itu baru masuk ke terminologi. Contohnya ketika bicara tentang depresi umpamanya ya, bicara tentang depresi bahwa depresi itu dari bahasa mungkin bahasa Inggris, kemudian nanti mungkin ada tambah bahasa Belanda atau mungkin bahasa Indonesianya, kemudian nanti di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian nanti di ensiklopedi umpamanya psikologi umpamanya. Nah itu etimologi semuanya tuh. Nah, setelah selesai baru ke terminologi. Ya, nah di terminologi itu berarti ya sudah berarti bicara tentang depresi itu secara istilah oleh para tokoh. Para tokoh pun diusahakan itu ya dia kronologis juga gitu dari mulai yang tokoh lama gitu mungkin dari kelasnya apa Yunani gitu ya, apa ilmu Yunani, kemudian mungkin ke nanti ke Middle East, kemudian nanti ke termasuk ke Indonesia atau ke Eropa lagi dan sebagainya, itu tuh diurutkan sehingga orang baca tuh enak, oh, ternyata walaupun nanti sumbernya jangan lupa, ya nggak apa-apa kita ngambil dari internet dulu, kemudian nanti, dicari, referensi utamanya. Nah ini salah satu juga cara yang paling mudah, jadi sekarang modelnya itu apa, dengan, paraphrase gitu ya, sehingga tidak ada alasan tuh kalau untuk, "Aduh saya idenya kayak gimana?" Ya udahlah biasa saya, suruh ke mahasiswa saya itu gini aja, kalau mamanya ini kalau tulisan ilmiah gitu ya, kalau punya di laptop itu buka ya tesis, ya skripsi masih boleh lah gitu, skripsi atau tesis yang membahas tentang tema yang sama, kemudian nanti, kita copy yang kira-kira bahannya itu apa, sistematis dengan apa, dengan ide dan gagasan kita baru nanti dibuat paraphrase dan itu insya Allah untuk langkah awal gitu ya itu no hal, tidak ada masalah gitu ya. Karena nanti akan terbiasa gitu, akan terbiasa gitu. Jadi nggak apa-apa, apa namanya, saya pengen nanti kan kalau dosen itu harus ada tes Turnitin, ada checker plagiarism, iya
Ya, betul seperti itu. Tapi itu biasanya di tulisan artikel jurnal ilmiah. Kalau buku tidak terlalu, masih lebih mudah gitu ya. Nah, tapi kan itu untuk langkah awal saja gitu. Tapi langkah berikut-berikutnya ya tentu saja kualitas dari buku itu harus betul-betul ide dan gagasan kita. Nah, di situ berarti bisa diawali dengan ada yang ada di kepala, kemudian juga ada kata-kata bijak atau mungkin ayat kitab suci atau mungkin juga hadis, dan juga gunakan pancingan serta tambahkan fakta dan data yang kredibel. Nah, ini khususnya untuk yang tulisan ya kredibel ini ya valid gitu ya. Yang tulisan ilmiah tentu saja referensi itu diusahakan. Umpamanya kita mau mengutip dari dari Hatta umpamanya tentang ekonomi kerakyatan umpamanya. Tapi ternyata kita ngambil umpamanya di situ ada Abdurrahim Hatta dalam Abdurrahim. Wah, ini kalau levelnya S2 itu nggak diterima seperti itu. Gitu. Jadi gunakan cari data yang kredibel, yang main references, yang utama. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris, kalau bahasa Arab ya bahasa Arab gitu ya. Nah, kalau itu buku-buku yang ilmiah. Nah, kalau buku-buku yang sifatnya itu lebih populer, tentu saja datanya itu kita lebih fleksibel, lebih bebas. Mungkin bisa dari website, tetapi website itu pun cari yang official website atau website resmi. Jangan dari umpamanya Blogspot gitu atau mungkin dari WordPress gitu ya, atau mungkin dari dari website-website berita yang ya nggak jelas gitu ya, nggak jelas dalam artian itu kredibilitasnya itu kurang, kan banyak sekali tuh portal-portal berita itu. Nah itu perlu hati-hati apalagi sekarang dengan banyaknya hoax itu. Nah itu untuk menulis pendahuluan. Jadi penulisan yang paling ideal itu adalah pertama bisa induktif, bisa deduktif ya. Pertama bisa mulai dari mengutip pendapat dari seseorang, ya kemudian kita analisis, kemudian kita bandingkan, kita adu, kita sesuaikan, kita cocokkan dengan pendapat yang lainnya, baru kita ngambil kesimpulan. Ya, nanti kalau mamanya mengambil ayat dari Al-Quran pun, dia biasanya pertama ayat Al-Quran, kemudian kedua itu dia ada ayat yang lain yang mendukung, ya ini metode tafsirnya, kemudian nanti ada akwal dari mufassirin, ada pendapat-pendapat dari para ahli tafsir, yang kholaf, yang salaf, kemudian yang kholaf, kemudian ada jembatan untuk sampai kepada pembahasan untuk menyekrupkan atau mencocokkan dengan pembahasan yang sedang kita lakukan. Jangan sampai terlalu tekstual ngambil ayat Al-Quran, kemudian di bawahnya itu tidak ada komentar sama sekali. Membawakan hadis, kemudian juga tidak ada komentar sama sekali. Kita menyebutkan sebuah teori, kemudian kita tidak ada komentar sama sekali. Nah itu yang akan memperbanyak dari plagiarisme di situ. Padahal itu adalah buku dari hasil karya kita. Oke, next slide. Slide berikutnya. Nah, ini yang kadang memang menghambat nih ya menulis ya, baik itu pendahuluan ataupun isi ya. Kadang ingin tulisan langsung bagus, padahal kita tahu tadi saya katakan itu ada proses editing. Jadi ketika menulis jangan pernah langsung bagus gitu ya. Ya tesis saya ingat sekali juga, saya ingin menulis tentang ini gitu ya, tapi ternyata oh ini terlalu jauh nih pendahuluannya gitu. Ya udah kita dekatkan gitu, atau mungkin wah agak sedikit karena tesis saya itu tentang copyright, tentang hak cipta karya tulis ya dalam Islam dan juga hukum positif Indonesia, maka saya awali dengan kata-kata yang kayaknya agak sedikit nyastra gitu ya. Saya tulis dengan ketika umpamanya huruf berpadu dengan huruf, kemudian atau dengan angka, kemudian dari huruf itu membentuk sebuah kata, dari kata itu kemudian digabungkan subjek, predikat, objek, keterangan menjadi sebuah kalimat, kemudian kalimat itu menyatu dalam sebuah ide gagasan yang termuat dalam sebuah paragraf, dan ketika paragraf-paragraf itu menyatu menjadi sebuah tulisan, sebuah karya, sehingga memunculkan sebuah ide dan gagasan yang bisa dinikmati oleh para pembaca. Itu awal dari tesis saya ingat sekali gitu ya. Jadi tulisan itu jangan langsung kita pengennya bagus itu udah keberapa kali gitu ya. Walaupun kita baca sekali ternyata kayaknya arahnya ke sini. Tapi itu karena ya udah pada waktu itu seperti itu, dan tidak lepas kontennya sudah dapat ya sudah cukup. Oke.
Jadi pertama itu adalah jangan ingin langsung bagus gitu ya. Kalau langsung bagus sih bagus nggak apa-apa gitu. Tapi biasa kalau awal itu kayaknya aduh kayaknya ini nggak bagus banget udah delete lagi gitu ya, dihapus lagi gitu. Tenang, nanti ada proses editing. Termasuk juga nanti ada kalau di sini tuh nanti kalau saya akan baca dan kita akan lihat oh ternyata ini kayaknya kurang ini deh harusnya ke sebelah atas nih gitu. Jangan ada pengulangan gitu. Kemudian juga lebih sistematis, logis, sistematis dan empiris gitu ya. Nah, kemudian juga tadi ada yang kadang bingung mulainya dari mana nih. Maka awali dengan menulis apa saja yang memang ada di kepala. Kemudian ada juga yang kadang tidak percaya diri dengan pendahuluan gitu ya. Aduh kayaknya pendahuluan saya jelek banget ini ya, nggak sampai kepada pembahasan sama gitu ya. Para mahasiswa pun S1, S2, S3 itu ketika menulis abstrak gitu, abstrak saja kita ngomongin abstrak itu kadang ini bukan abstrak gitu, karena abstrak itu kan harusnya ada pendahuluan, ada metode yang digunakan gitu ya, kemudian ada analisisnya tentu saja di situ dan ada hasil dari penelitiannya. Nah itu kadang ini panjang banget gitu sampai 1 halaman penuh padahal abstrak itu cukup 250 atau mungkin paling banyak itu 300 kata. Jadi awali saja dengan menulis apa saja yang di kepala dan juga jangan khawatir akan ada proses perbaikan. Ya bahkan kalau sampai buku dicetak pun gitu ya sudah diterbitkan, nanti ada edisi revisi, ada edisi kedua. Contohnya ada bukunya Pak Surjana Sukanto umpamanya tentang pengantar hukum di Indonesia. Kemudian juga ada bukunya Pak Nazir ya yang metode penelitian. Kemudian juga banyak sekali ya bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri edisi 1, 2, 3 ada tambahan, ada perbaikan dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Nah, ada juga yang aduh saya kayaknya kurang fakta dan juga data gitu ya. Nah, kalau sekarang ya udah nggak zaman lagi gitu ya, udah nggak zaman ngomongin aduh saya nggak punya bukunya, kemudian referensi saya nggak ada, apalagi kalau ada yang bilang, aduh rumah saya di kampung gitu ya, atau rumah saya jauh dari perpustakaan, aduh hari gini masih ngomongin perpustakaan, sekarang sudah ada digital library, ya tinggal membaca, surfing di internet selesai semuanya tuh ya. Nah tadi gimana? Oh berarti ngopi dari internet dong Pak? Ya enggak gitu, nanti ada parapresnya, sehingga saya mengatakan tadi kalau namanya bukunya Pak Ruhimat nih, saya ada 125 halaman, kalau mau dikebut gitu ya, 3 hari selesai gitu ya, 3 hari selesai. Kalau buat 100 halaman itu 1 hari itu bisa selesai. Caranya gimana? Tadi ya, tinggal browsing, surfing di internet itu sudah ada semuanya, tinggal kita cara mengutipnya gitu, kemudian juga tadi parapresnya, kemudian juga bagaimana kita udah punya ide, gagasan, kita udah punya sudah punya bayangan gitu bahwa buku saya itu buku yang akan saya tulis itu begini. Makanya saya bilang kemarin itu ada ada outline. Itu yang menjadi menjadi kekuatan dan itu adalah milik yang original punya kita. Kalau data ya apalagi hadis, apalagi tentang Ramadan, manajemen keuangan juga sudah banyak, kita kan tinggal ngutip gitu. Tata negara Indonesia juga banyak, kemudian juga yang ngomongin tentang santri juga banyak, kemudian ngomongin tentang kewirausahaan juga sangat banyak dengan teori-teori yang terbaru, yang terkini gitu ya. Kemudian juga berbagai hal ya terkait dengan buku itu sebenarnya hampir semuanya ditulis, tapi outline dan juga sistematika dari penulisan buku itu yang original punya kita. Gitu. Oke, kemudian di slide terakhirnya, jadi jangan khawatir ya dengan kurang ininya. Nah, challenge-nya tadi kita membuat sebuah pendahuluan buku dan alhamdulillah tadi ada beberapa peserta yang sudah mengirimkan dan kita akan bisa baca. Saya akan review sama-sama. Saya akan dekatkan laptop atau handphone saya. Kita akan bisa. Nah, moderator bisa diinikan ya, bisa ditampilkan untuk yang sudah mengirimkan pendahuluannya ya. Kalau belum nanti kita kasih waktu juga kesempatan, kita kan masih ada 45 menit nih untuk yang bertanya tentang pendahuluan atau mungkin tentang juga terkait dengan dengan tema buku yang akan ditulis. Oke, terima kasih. Ini Baik, Ibu ini dari Ibu Retno, Pak. Ya. Terima kasih untuk Ibu Retno ya. Teknis benar ya, pakai H itu ya. Ada merahnya itu kelihatan itu. Baik, terima kasih. Ada berapa halaman? Ada 2 halaman, Bu.
Oke, oke, ada 2 halaman ya. Oke, saya baca satu-satu, saya bacanya scanning saja. Oke, ketika bicara buku manajemen ini akan membahas tentang tanggung jawab. Nah, saran saya sih Bu, yang di bab apa, buku manajemen keuangan ini akan membahas tentang tanggung jawab serta teknis. Jadi kayaknya kok, apa ya, nggak ada foreplay-nya gitu, nggak ada pendahulunya kok langsung tak gitu ya, langsung ke buku manajemen keuangan ini akan membahas gitu ya. Nah, seharusnya ini berada di mana, di, ya paragraf sebelum akhir gitu ya. Jadi yang saya sarankan itu adalah tadi, ketika bicara tentang pendahuluan itu, dia diawali dengan apa, dengan, fakta dan data. Contohnya begini, ketika bicara tentang keuangan ini bahwa, manajemen sebagai sebuah ilmu atau sebagai sebuah seni, saat ini semakin berkembang ya. Di negara-negara modern manajemen, sudah pada arah atau sudah sampai kepada, bagaimana me-manage keuangan, baik itu perusahaan ataupun, government dan lain sebagainya. Jadi ngomongin tentang, manajemen keuangannya itu. Nah, manajemen keuangannya termasuk juga tadi data-data tentang, sedikit dibahas sekilas tentang teori-teorinya, walaupun di sini ada ya. Jadi, saya agak kurang ini dengan langsung tiba-tiba langsung buku manajemen keuangan ini akan membahas gitu, kalau bisa tuh dia, diawali dengan pendahuluan sebelumnya. Oke ya, kita lihat secara garis besar tugas manajer keuangan. Nah, sebenarnya bisa ditukar nih, ditukar. Jadi, bisa dimulai dari secara garis besar tugas manajer keuangan. Cuman, kata-kata secara garis besar, kalau menurut saya itu, dia agak apa ya, kualitatif sih memang gitu, tapi, tidak perlu disebutkan secara garis besar gitu, langsung saya disebutkan gitu ya, sebutkan bahwa, tugas manajer keuangan ya terkait atau berhubungan dengan investasi perusahaan, pendanaan dan manajemen aset. Nah, jangan lupa juga karena ini adalah buku apa, di ya kalau di pendahuluan mungkin, tidak apa, untuk referensi itu mungkin bisa ada, bisa tidak. Tapi kalau umpamanya lebih bagus itu, bisa ada. Jadi, bisa apa, menggunakan, referensi. Kalau saya biasa pakai body note ya, pakai endnote juga lebih bagus. Kalau pakai footnote, ya masih ada sih beberapa beberapa apa, kampus dan juga beberapa penerbit. Tapi sekarang trennya itu adalah, body note dan endnote. Oke. Jadi, sebenarnya bisa ditukar saja, bisa, dimulai dari, secara garis besar ini. Cuman tadi jangan menggunakan kata secara garis besar gitu ya, jangan, secara umum, jangan seperti itu. Jadi nanti, kesannya itu apa, kurang apa ya, kurang 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 dalam gitu. Padahal kita pengennya, ya udah kita tahu bahwa, manajer keuangan itu tugasnya adalah ini gitu ya, ini. Jadi, lebih langsung aja gitu. Oke, kemudian meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Kesejahteraan pemegang saham ini akan tercermin dalam nilai perusahaan-perusahaan kinerja manajer keuangan dalam kategori 3 utama di atas akan dapat terbaca melalui nilai saham perusahaan. Nah, saya sendiri sebenarnya kalau di skripsi dengan tesis mahasiswa itu tidak suka dengan istilah-istilah, di atas gitu ya. Karena, saya lebih suka dengan sebelumnya. Kenapa? Karena nanti khawatir dicetaknya itu bukan di atas sini gitu ya, kemudian ternyata dia di sampingnya atau di mana gitu. Jadi lebih bagus apa, kategori utama yang telah disebutkan sebelumnya gitu ya. Nah itu akan lebih ini, akan lebih apa, lebih, jelas. Jangan di atas nanti, di atas sebelah mana ya? Oh maksudnya sebelumnya gitu. Oke, manajemen keuangan ini penting untuk dipelajari oleh mahasiswa walaupun saat ini tidak terlalu bekerja di lingkungan di lingkup ini. Cuma karena era digitalisasi Indonesia itu untuk lebih adaptif. Nah, kalau menurut saya, Eee, jangan menggunakan kata-kata yang, negatif gitu ya. Manajemen keuangan ini penting untuk dipelajari oleh mahasiswa walaupun mungkin saat ini tidak tertarik untuk bekerja di lingkup ini. Nah, sebaiknya, jangan gunakan kata-kata negatif gitu ya karena, justru, kalau mau tetap pakai ini harus ada datanya gitu. Padahal, ternyata, apa, generasi milenial sekarang, kalau kita ngomongin mahasiswa kan berarti generasi milenial ya, justru mereka itu, lebih senang kepada pekerjaan yang tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, kemudian juga ya bisa enjoy gitu, bisa fun dan lain sebagainya dalam artian positif. Jadi, di keuangan itu yang lebih, bisa mengakomodir malah gitu kan. Dia bisa, hanya di depan laptop gitu ya, bahkan bisa dari rumah gitu, kemudian juga apalagi dia kalau sudah
sudah levelnya lebih tinggi di manajer keuangan itu akan lebih menikmati gitu. Jadi jangan sebutkan bahwa saat ini tidak tertarik, apalagi tidak ya. Kalau mau menggunakan masih bolehlah menggunakan belum gitu ya, belum. Dan ini pun perlu datanya. Hal itu sebab karena era digitalisasi ini khususnya revolusi industri 4.0, generasi muda untuk lebih dapat adaptif, kreatif, inovatif sehingga penting untuk meningkatkan skill dan wawasan seluruhnya tentang dunia pekerjaan. Nah, ini juga agak sedikit general karena di atasnya sebenarnya langsung ngomongin tentang skill dari manajemen keuangan. Tapi di sini kemudian masuknya ke dunia pekerjaan atau wawasan seluas-luasnya. Materi bahasan buku ini diawali dengan peranan manajemen keuangan. Oke, ini sudah di paragraf yang kedua itu sudah agak cukup bagus gitu ya. Ini pembahasannya jangka pendek, ini kemarin saya sudah bacakan ininya ya. Kemudian di halaman yang keduanya modal, ini pembahasannya ya. Oke, jadi ini bisa diletakkan di tengah, kemudian setelah singkat dan tepat, ini kan tadi outline ya, sama dengan outline saya baca sekilas kemarin itu, nah, kemudian di enter, kemudian ya keistimewaan dari buku ini yang di atas itu, dan di awal paragraf atau di awal pendahuluan itu sebutkan tentang masalah-masalah yang dihadapi, kemudian fakta-fakta yang ada, sehingga memang penting loh membahas tentang manajemen keuangan ini. Nah, itu juga kalau tadi mau mengatakan bahwa tidak atau belum tertarik, itu juga perlu ada data. Contohnya datanya bahwa mahasiswa yang tertarik untuk masuk ke manajemen keuangan atau mungkin di mata kuliah manajemen keuangan ternyata kurang gitu, atau ternyata tidak banyak. Itu ada case tadi umpamanya di kampus tertentu. Oke, saya pikir ya 2, kalau bisa 3. Tadi kalau ditambah dengan di awal itu saya pikir untuk Ibu Retno bisa ditambahkan gitu ya. Oke, terima kasih. Yang pasti terima kasih untuk Ibu Retno sudah sudah bisa dikatakan itu melaksanakan challenge untuk pertemuan ini, dan challenge berikutnya hari ini sampai hari Kamis itu adalah menulis pendahuluan. Kalau yang sudah ya lebih bagus lagi, kita akan lebih cepat lagi. Kalau yang sudah nanti bisa dikirim ke panitia, kemudian nanti dikirim ke saya, nanti saya baca sebelumnya dan nanti akan saya buat catatan khusus dan saya sebutkan di sesi ini tanpa perlu membaca sedikit lagi. Kalau tadi cuma 2 sampai halaman itu oke lah, gampang lah. Oke, ada yang berikutnya? Ya, baik Pak, sebentar. Selanjutnya ada dari Ibu Nani. Saya lagi download dulu dokumennya. Nanti yang bertanya boleh boleh di chat room. Nanti biar paham, atau mungkin aduh ini ngomongin apaan gitu ya, saya belum sampai kemana-mana nih, pendahuluan aja belum gitu ya. Nah, nanti boleh ditanyakan. Oke, terima kasih, boleh dibesarkan. Ini dari Ibu Nani. Ya, ini tentang akuntansi manajemen ya, luar biasa sekali. Saya sempat ngajar 1 kali mata kuliah. Oke, saya biasanya memang yang terlihat dulu itu biasanya memang bentuk ya, atau mungkin lebih tepatnya shape of the paragraph. Jadi sebenarnya sih nggak masalah di di awal kalimat itu menjorok rata ke itu. Cuman kata ke orang Sunda ini ngageblak teuing gitu. Jadi yang terlihat di sini itu adalah tidak ada paragraf gitu ya, sampai hampir setengah halaman. Ini akan membuat capek pembaca gitu ya. Nah, itu yang biasa yang saya lihat dulu kelihatan, itu biasa saya kritik itu gitu. Jadi 10 baris kemudian paragraf gitu, itu standar sebenarnya itu. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah memang ide gagasan utamanya. Jadi satu paragraf itu adalah satu ide gagasan. Oke ya. Nanti Pak Gustawa kita akan baca. Oke, kita akan lihat coba. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang akuntansi. Bidang akuntansi lainnya terdiri dari akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik. Nah, publiknya itu apakah mau pakai C atau pakai K? Kalau bahasa Indonesia berarti pakai K ya. Akuntansi keperilakuan, akuntansi perpajakan, atau biaya. Akuntansi terdiri dari 2 kata, yaitu akuntansi dan manajemen akuntansi. Oke, nah berarti dari akuntansi manajemen terdiri dari 2 kata itu sebenarnya sudah new paragraf, sudah paragraf baru, dan itu ide baru. Nggak apa-apa ditulis di sini, nanti akan diulang lagi di penjelasan tentang apa itu akuntansi manajemen gitu ya. Proses pengumpulan transaksi
keuangan, kemudian transaksi dicatat ke dalam jurnal diposting itu karena dia bukan tempat dan waktu, berarti dia disambungkan, sedangkan ke dalam buku ke-nya itu dipisahkan ya. Selanjutnya output di akuntansi adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk beberapa pihak yang memiliki kepentingan untuk proses pengambilan keputusan. Sedangkan manajemen adalah suatu proses yang sistematis. Nah, ini kan udah lain lagi tuh. Dia ngomongin langsung ke manajemennya. Ya, jadi karena ngomongin akuntansi manajemen, jadi akuntansi itu satu paragraf, kemudian manajemen satu paragraf. Sedangkan manajemen adalah suatu proses yang sistematis yang dimulai dari proses perencanaan kegiatan, pengorganisasian, SDM, pengarahan, dan seterusnya. Nah, kemudian dari dua pengertian di atas, ini biasa juga dia paragraf baru. Kalau saya sih sebenarnya biasa suka mengkritik, walaupun ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Jadi kata-kata dari ya, kalau saya biasanya lebih senang menggunakan berdasarkan atau merujuk gitu ya, dari pengertian sebelumnya atau dari pengertian mengenai akuntansi dan manajemen, maka dapat disimpulkan ya di atasnya itu, kalau mau di atas dipisah ya, bahwa ya menjadi sebuah cabang dari akuntansi menjadi akuntansi manajemen. Dapat disimpulkan. Nah, jadi dia ada dua kata tuh, yang tadi sebelumnya itu dapat juga menjadi sebuah cabang menjadi akuntansi manajemen, dapat disimpulkan. Nah, itu juga ada seperti pengulangan, sebaiknya di kata-katanya itu lebih dipadatkan. Manajemen, akuntansi manajemen merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh seorang akuntan di dalam sebuah perusahaan yang bertugas untuk menyusun sebuah laporan keuangan untuk tujuan pihak internal perusahaan. Laporan keuangan ini tidak seperti laporan keuangan yang ditujukan untuk pihak eksternal, yaitu para stakeholder perusahaan. Stakeholder itu kayaknya udah jadi bahasa Indonesia ya. Laporan yang dibuat akuntan manajemen ini sangat dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan yang efektif bagi perusahaan. Oke, ini sebenarnya dia masuk ke urgensi dari akuntansi manajemen sebenarnya itu ya. Bagaimana akuntan manajemen membuat sebuah keputusan internal demi meningkatkan kinerja perusahaan? Karena dia bagaimana, kelebihan A sama karena ada bagaimana, otomatis harus ada kata ininya ya, kata tanyanya lah ya. Ada kata tanya kan, bagaimana akuntan manajemen membuat sebuah keputusan internal demi meningkatkan kinerja sebuah perusahaan? Tanda tanya kan di situ. Tentunya akuntan manajemen akan menerapkan beberapa metode yang digunakan untuk mengelola perusahaan. Oke, ada metode yang digunakan, ini bisa paragraf. Metode-metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dapat diidentifikasi itu disambungkan sebagai berikut. Titik 2 itu dia nempel di kalimat sebelumnya. Proses pengambilan keputusan, oke, terus ke bawah lagi. Di bawah lagi, kemudian proses pengambilan terus. Begitu penting akuntansi manajemen bagi kelangsungan operasional perusahaan. Kesalahan pengambilan keputusannya, akuntan manajemen akan berdampak bagi kinerja sebuah perusahaan. Tentunya metode yang ditawarkan, D-nya disambung dalam akuntansi manajemen ini harus dipahami penuh oleh seorang akuntan manajemen. Seorang akuntan manajemen atau seorang akuntan ya manajemen atau manajer ya. Perusahaan yang sama produknya belum tentu akan, nah itu juga paragraf baru juga, perusahaan yang sama produknya belum tentu akan menghadapi kondisi manajemen yang sama. Misalkan kurang L, sama-sama perusahaan mie instan akan membuat keputusan harga jual mie instan, satu perusahaan menetapkan. Nah, perlu analisis cukup mendalam. Ini udah cukup bagus. Kemudian bawahnya lagi, baru masalah dari perusahaan yang dapat disolusikan, ya, dicari solusinya maksudnya ya. Nanti kata-kata tinggal diperbaiki melalui peran akuntan manajemen. Beberapa masalah yang dihadapi perusahaan dapat disolusikan, ya, maksud dapat dicari solusinya ya melalui peran akuntan manajemen. Produk yang berada di tangan konsumen belum semuanya dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Perusahaan menyediakan call center, itu berarti bahasa Inggris pakai, kalau ini pakai miring ya, italic. Upaya perusahaan ini bagi teknik manajemen dan pengambilan keputusan. Selain itu masalah ini dihadapi oleh perusahaan. Oke, terus bawah lagi, ini masih sebenarnya dia nggak apa-apa diletakkan di sini gitu ya. Terus masih ada lagi bawahnya lagi. Saya belum menemukan kekhasan dari buku ini dibanding dengan buku yang lainnya gitu ya. Dibanding dengan alternatif itu pakai F ya, bukan pakai FE, itu kalau bahasa Inggris. Di antara itu dipisahkan, banyak gitu ya. Nanti tinggal dibaca lagi, tapi itu terlalu teknis ya gitu. Tapi itu penting. Nah, jadi di sini tinggal ditambahkan dengan ini tadi, ditambahkan dengan kekhasan dari buku ini, termasuk tadi kayak yang sebelumnya itu ada kayak semacam sistematika, sehingga ya merujuk kepada permasalahan terkait dengan akuntansi manajemen, maka buku ini hadir untuk membahas secara lebih
detail secara lebih mendalam dengan bahasa yang mudah untuk dipahami baik oleh mahasiswa atau oleh praktisi agar bisa memahami akuntansi manajemen dan juga bisa mengaplikasikannya dalam dunia kerja atau secara teoritis dan lain sebagainya. Oke, ya jadi memang agak sedikit dia langsung ke tutup poin, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tinggal ditambah dengan kekhasan ya karakter dari buku ini plus dengan sebelum kekhasannya itu ke sistematika penulisannya. Jadi mau nulis tentang apa saja nih, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga dan sampai selesai. Karena ini adalah buku daras tadi, saran saya memang sebaiknya ya di setiap bagian atau mau pakai bab gitu memang ada pengantar, tapi nggak usah disebut pengantar lagi ya, 2 atau 3 paragraf supaya langsung ke pembahasan, baru nanti ada rumusan. Kalau sempat ada waktu boleh ditambah dengan pertanyaan dan pembahasannya gitu ya. Nah, kita lihat dari sisi dari sisi pendahuluannya ini sudah ya kalau saya nilai sudah 80 lah, sudah cukup bagus. Oke, terima kasih tadi untuk Ibu siapa ya. Ibu Oke. Nani, dengan Ibu Nani. Ya, oke. Ada yang lain sambil atau kita baca yang ini dulu, yang chat room dulu ada dikit nih. Terima kasih. Ya, saya ini dulu ya sambil nanti diskenkan. Dari apa Agus baiknya pendahuluan singkat, padat atau seperti latar belakang. Oke. Pendahuluan seperti tadi saya katakan itu sebenarnya mengantarkan. Pak Agus Toha kemarin mau nulis tentang super santri ya atau amazing santri. Maka pendahuluan di the super santri itu adalah mengantarkan bahwa dunia ini atau bahwa santri itu adalah satu bisa disebut satu pribadi ya, satu individu yang unik dan menarik gitu ya, dengan berbagai cabarannya, dengan berbagai tantangannya ya. Nah, ini sangat menarik sekali ketika ditambahkan dengan tadi cerita-cerita. Contohnya, saya karena tadi 20 tahun juga di dunia pesantren gitu ya, dan adik saya itu ya lama juga sekitar 20 tahun juga, itu ternyata hampir semua santri itu ketika masuk itu sakit gitu ya. Sakit gitu dan sebagainya. Ini menarik sekali. Jadi berapa lembar tidak ada batasan, tetapi ya namanya pendahuluan itu tergantung nanti sesuaikan juga dengan bukunya. Jangan sampai nanti berat sebelah ini isinya banyak pendahuluan atau pendahuluannya banyak isinya sedikit. Pendahuluannya dikit sekali ini ya banyak. Ya kalau untuk bilang standar minimal ya 3 halaman, paling banyak itu 10 halaman udah terlalu banyak. 3 sampai 8 halaman ya. Padat atau seperti latar belakang. Ya, tadi pendahuluan itu memang seperti latar belakang, tapi dia bukan singkat padat ya. Nanti kalau singkat padat itu nanti jadi sinopsis, tapi memang mengantarkan ke pembaca bahwa tema yang akan dibahas di buku ini itu memang menarik gitu, menarik untuk dibaca dan dia itu unik gitu, sehingga pembaca itu akan lebih tahu isi itu tentang ini, kemudian yang akan dibahas itu adalah ini gitu. Oke, terima kasih untuk Pak Agus Toha. Kemarin kayaknya belum sempat ya buat outline-nya ya, kita tunggu nih. Atau mungkin saya salah. Oke, kemudian Pak Saharudin, bagi penulis pemula umumnya bingung dengan materi muatan pada prakata. Ya, istilahnya prakata, pendahuluan dan juga sinopsis. Ada banyak penulis buku yang mengurai sebab musabab penulisan buku maupun hal yang bersifat unik dan unggul dalam buku yang itu. Sedangkan pendahuluan biasanya langsung mengenai konsep dasar materi buku, sedang sinopsis hanya berisi abstraksi atau deskripsi singkat bagi materi buatan buku. Bagaimana jika gaya penulis seperti ini? Mohon penjelasan. Ya, terima kasih untuk Pak Dr. Daming, Dr. Saharudin Daming. Betul sekali gitu ya, betul sekali bahwa buku itu, tapi tadi terkait dengan sebab musabab sebenarnya dia lebih mengarah kepada kalau dia nanti kalau kata pengantar itu biasanya dia lebih sifatnya individual gitu ya, lebih maksudnya individual itu lebih ke arah pengalaman ketika menulis buku itu. Walaupun biasa kalau saya mau mudah ya udah di latar belakang itu saya ambil beberapa bagian kemudian saya jadikan di kata pengantar, kemudian nanti saya copy lagi juga, saya pindahkan jadi sinopsis. Tapi kalau di sinopsis itu biasanya ada tambahan kata-kata yang sedikit menstimulus, merangsang pembaca untuk lebih tahu lagi gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir, jangan ya kalau prakata itu biasanya memang dari penulis gitu ya. Pendahuluan itu ya tadi mendahului dari pembahasan yang ada. Jadi mengantarkan. Jadi kalau istilah filosofisnya itu kalau saya mau ke
ke airport Soekarno Hatta, maka saya dari Bogor itu naik bus Damri, saya naik Damri. Nah, ketika saya udah sampai Soekarno Hatta, otomatis Damrinya itu pulang kan, ya karena Damrinya itu hanya mengantarkan saja, gitu, hanya mengantarkan. Udah sampai di sana, ya sudah balik lagi, jangan sampai membahas gitu ya, jangan sampai membahas, jangan sampai membahas secara detail. Tapi kalau kita sebutkan, akan dari mana Soekarno Hatta akan ke Changi, kemudian mungkin akan ke Kuala Lumpur dan sebagainya, itu sebagai gambaran secara singkat bahwa ini akan dibahas gitu ya. Nah, sedangkan pendahuluan biasanya langsung mengenai konsep dasar materi buku, sedangkan sebenarnya hanya berisi. Oke, jadi kalau mamanya pendahuluan itu sebenarnya betul bisa dikatakan konsep dasar materi buku, tapi dia sebenarnya yang akan mengarahkan ke sana, karena nanti kalau konsep dasar materi buku itu dia langsung masuk di pembahasan ya, di pembahasan di bab atau bagian tertentu. Sinopsis hanya berisi abstraksi, deskripsi singkat, materi muatan buku. Ya, sinopsis bisa seperti itu, kemudian tapi lebih lebih merangsang pembaca untuk ya membaca, atau dalam arti mungkin bisa membeli buku itu. Oke, terima kasih untuk Pak Sarudin. Kemudian dari Pak Abah, mohon izin bahwa dalam penulisan pendahuluan apakah dibatasi berapa halaman, bentuk huruf standar yang digunakan apa, apakah di pendahuluan juga menampilkan pengertian, ciri dan sebagainya. Terima kasih. Oke, kalau pendahuluan itu dibatasi berapa halaman tadi disebutkan tidak ada sebenarnya gitu ya, tapi ya standar itu kalau saya itu 3 sampai 8 halaman itu sudah cukup gitu ya. Kalau 1 halaman kok dikit banget gitu ya. Ya 3 halaman itu bisa 2 lembar gitu ya. Jadi mengantarkan itu. Kemudian dibatasi berapa halaman sudah, bentuk huruf standar yang digunakan apa. Nah, ini kalau ini nggak usah dipikirin gitu, karena tinggal kontrol A, kemudian pakai Times New Roman atau pakai Calibri atau pakai apa, itu nggak usah dipikirkan. Tapi kalau mau standar ya Times New Roman, kemudian fontnya 12, spasi 1,5, kalau udah jadi buku 1,15, kemudian kiri kanannya pakai moderat atau mungkin nanti pakai mirror. Tapi itu nggak usah dipikirin lah gitu ya. Itu untuk standar. Apakah kemudian juga menampilkan pengertian, ciri dan sebagainya? Bisa seperti tadi dari yang Ibu sebelumnya, yang nomor 2 itu bisa diberikan pengertian, tapi dia tidak detail. Ya, tidak detail. Dia juga menyebutkan bahwa umpamanya bahwa entrepreneur adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai resiko ya dalam usahanya. Ya, bisa seperti itu. Tapi nggak perlu disebutkan entrepreneur di pendahuluan, itu nggak perlu. Entrepreneur berasal dari enter dan preneur gitu ya. Ini berasal dari bahasa Inggris, itu nggak perlu. Itu nanti di dalam bukunya gitu ya. Ciri kalau menurut saya tidak perlu dimasukkan seperti itu. Tapi tadi mengantarkan, jadi memberikan gambaran. Jadi gini, pendahuluan itu adalah, saya ulang lagi, pendahuluan itu adalah menyajikan fakta dan data tentang suatu masalah terkait dengan tema yang ada. Kemudian dari tema yang ada itu kemudian kemudian dicari, ternyata ditemukan beberapa masalah, beberapa pembahasan yang belum ada. Maka buku ini akan membahas tentang bab bagian 1, bagian 2, bagian 3 dan seterusnya. Kekhasan dari buku ini mungkin pertama dari mulai ketajaman dalam analisisnya, atau mungkin sumber referensi yang lebih qot'i atau lebih mind references, umpamanya yang bahasa Inggris tadi di manajemen keuangan, ternyata 50-60% itu referensinya itu bahasa Inggris, luar biasa. Kemudian di dalamnya juga jangan mengambil yang cuman jurnal atau mungkin hanya tulisan-tulisan umpamanya di buku Darus itu masih S1 umpamanya gitu ya. Mohon maaf, bukan yang S1, bukan menginikan ya, tapi standar. Kemudian juga jangan menggunakan menggunakan buku-buku yang hanya pengantar, introduction dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu kekuatannya, salah satu dari kekuatan dari sebuah buku. Kemudian bisa juga menggunakan bahasa, atau mungkin menggunakan bahasa yang mudah dipahami, atau kalau tadi yang populer itu bahasanya itu renyah, pilihan katanya itu cocok gitu. Yang umpamanya ada Faizah mau nulis tentang tapi ya kalau nggak salah tentang kisah gitu ya, tentang kisah itu ya tulisannya itu betul-betul
betul-betul memang kadang bikin kita tertawa gitu, atau mungkin saya banyak nulis buku itu kadang suka ketawa sendiri gitu ya. Bukannya ini, tapi memang ya kadang lucu gitu ya. Kadang lucu nanti buku saya yang di kertas sentuh yang Road to Zawaj itu saya pakai bahasa yang sederhana. Itu kalau mau lihat boleh ada, saya udah taruh juga di www.majelispenulisblogspot.com. Nah, itu saya taruh di situ bukunya. Nanti boleh gratis. Ada beberapa buku saya taruh. Saya letakkan di blogspot saya untuk baca di situ. Karena blogspot itu ya yang paling abadi sih menurut saya gitu ya. Karena kalau kita beli website umpamanya majelispenulis.com atau org atau apa, kadang kalau mau kita lupa atau mungkin nggak punya duit, habis hilang ini website kita. Tapi kalau mau di Blogspot ya ada, WordPress juga ada berapa ada gitu ya. Nah itu juga menarik juga gitu ya. Jadi seperti itu ciri dan lain-lain, dan lainnya banyak sekali nih, sangat kualitatif gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi fakta dan data tentang tema terkait, ada permasalahan, kemudian permasalahan itu dicoba dibahas dalam buku ini, sistematikanya seperti ini, kemudian kekhasan dari buku ini adalah ini. Oke, terima kasih untuk Abah Agung, dan langsung action kita tunggu yang entrepreneur-nya. Iya, yang entrepreneur ya. Baik, terima kasih. Ini Muhammad Arafah ya. Langsung saja ke sini, betul ini ya. Wih, sedikit sekali ya Watamponen lulus 2001. Dari tampilannya udah cukup bagus, cuman terlalu sedikit. Kita lihat bisnis ini kemarin itu tentang, kita lihat dulu, bisnis sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan beberapa manusia. Dengan bisnis dapat membantu kehidupan sebuah keluarga, bahkan membantu dan menggerakkan perekonomian suatu negara. Namun terkadang dalam bisnis orang hanya berorientasi kepada keuntungan semata yang akan diperoleh dari aktivitas pakai V ya, pakai F ya, bisnis, sehingga lupa akan aturan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam Islam, bisnis merupakan, nah kalau saya biasanya karena kadang nulis ngelihatnya tesis sama disertasi, sebaiknya sih, tapi ini pilihan, kalau dia buku populer sebenarnya oke aja, nggak masalah. Tapi kalau saya lebih cenderung melihat dalam Islam, bisnis merupakan bagian dari muamalah. Kalau saya melihat juga bisnis dalam Islam merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa 9 pintu rezeki itu terdapat dalam bisnis. Ya, baca perdagangan. Nah ini mau pakai hadis riwayat juga boleh, enggak juga karena pendahuluan nggak apa-apa, sehingga Islam menuntun umatnya untuk tidak merupakan etika. Nah di sini ada yang terputus tuh ya. Jadi di paragraf pertama ngomongin tentang Islam muamalah bagian dari Islam itu, bisnis itu bagian dari muamalah. Kemudian muamalah itu dibolehkan. Kenapa? Karena itu adalah salah satu dari pintu rizki. Sehingga Islam menuntut umatnya untuk tidak melupakan etika. Nah itu ada yang nggak nyambung tuh. Artinya perlu ada jembatan penyambungnya dulu. Bisa dilanjutkan lagi dengan bahwasannya umpamanya bisnis dalam Islam terkait dengan etika gitu ya. Jadi jangan langsung, sehingga Islam menuntun umatnya untuk tidak melupakan etika yang mengikat setiap pelakunya ketika melakukan setiap aktivitas, terkecuali bisnis yang dijalankan tidak terkecuali gitu bisnis yang dijalankan. Maka buku ini hadir untuk membantu para pelaku bisnis menjalankan bisnisnya tanpa melupakan etika yang harus dipedomani sesuai dengan Al-Quran dan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran itu kalau pakai EYD itu A-nya EYD atau sekarang PB itu A-nya itu kecil, Q-nya itu malah besar gitu ya. Nah ya untuk Muhammad Arafah ini ini jadi kata pengantar sih sebenarnya. Kalau sinopsis juga masih kurang ya, jadi ditambahkan dengan yang kemarin saya bilang itu. Jadi ada permasalahan yaitu tentang etika bisnis yang tidak diindahkan, artinya kurang diperhatikan atau bahkan dilanggar oleh masyarakat. Nah disebutkan di situ, nanti merujuk kepada pentingnya, berarti etika bisnis itu penting gitu. Salah satunya umpamanya kita lihat bagaimana ternyata dari mulai hakul khiyar dalam jual beli itu, ketika pokoknya pecah
bayar gitu ya. Pokoknya barang yang sudah beli tidak boleh dikembalikan. Kemudian juga kadang tidak sesuai antara yang dipoto dengan aslinya gitu ya. Belum lagi nanti ada unsur najas dan lain sebagainya. Nah, karena ini etika bisnis itu ngomongin bisnis gitu itu kan sangat luas. Jadi dari mulai bisnis yang mikro sampai yang ke makro juga. Contohnya umpamanya di pasar modal umpamanya. Ternyata di pasar modal itu berlaku apa yang disebut dengan baik najas umpamanya. Pak Muhammad Arafah insya Allah udah tahu nih. Baik najas, bahwa baik najas itu sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, tapi ternyata false demand itu banyak terjadi di pasar modal gitu ya. Atau mungkin sekarang yang real itu umpamanya sekarang banyak orang jualan kembang gitu. Kembang itu naik gitu ya. Atau mungkin dulu ada ikan lohan naik, ada gelombang cinta naik gitu ya, kemudian ada lagi cupang naik juga gitu ya. Nah, itu kayaknya ada unsur etika bisnis yang dilanggar di situ yang disebut dengan tadi false demand atau baik najas. Nah, fakta-fakta itu disampaikan ya. Fakta-fakta itu disampaikan bahkan kalau mau merujuk kepada keputusan dari OJK ya ada sekitar berapa ya? Kayaknya puluhan hampir sekitar 100 berapa gitu fintech yang ilegal yang dia membohongi ya termasuk juga dengan sistem Ponzi game-nya itu. Nah, itu yang justru menarik. Kayaknya ini juga ya benar juga ya berarti masalah etika bisnis itu betul-betul penting gitu. Apalagi kalau ditambah lagi umpamanya ternyata etika bisnis itu juga berlaku umpamanya mungkin di Cina umpamanya komunitas Tionghoa gitu ya. Mereka juga punya etika bisnis gitu ya. Kemudian orang-orang mungkin Sumatera Barat, orang Padang, mereka juga punya etika bisnis. Kemudian juga orang-orang Arab, keturunan Arab umpamanya, mereka juga punya etika bisnis gitu ya. Nah, ini menjadi menarik pendahulu. Oh, berarti etika bisnis itu memang penting gitu. Terus nanti di belakang baru masuk ke Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal juga membahas, juga mengatur tentang bagaimana etika dalam berbisnis. Nah, boleh disebutkan sedikit umpamanya bahwa di antara salah satu dari contoh etika bisnis Islam yang saat ini banyak dilanggar adalah umpamanya adanya unsur maisir ya, perjudian dalam Ponzi game atau mungkin juga nanti dalam multi level marketing dan lain sebagainya. Ya 5 sampai 8 halaman cukup lah gitu ya. Kalau ini tanggung banget nih, kata pengantar juga nggak sempurna, kemudian sinopsis juga kurang. Kalau sinopsis nanti lebih dipadatkan ya. Sinopsis itu memang cukup segini ya, ditambah 5 baris lagi lah udah bisa jadi sinopsis untuk punggung bukunya gitu ya. Itu untuk Pak Muhammad Arafah, ditunggu untuk tambahannya di pekan yang akan datang. Jadi insya Allah teman-teman semuanya, jadi teman ya, padahal ada senior nih. Jadi yang konsisten dengan program ini, insya Allah saya yakin nih, di sini saya sebutkan ada Faiza tadi ya, kemudian ada sebelum ke Pak Agung ada siapa lagi nih, ada Ibu Nani, Ibu Retno, Pak Saharudin, Pak Muhammad Arafah, Ibu Wani, Ibu Heni, kemudian juga ada Pak Agung, ada Pak Agus Toha, ada Pak Imatul Himat. Saya yakin kalau konsisten, waktunya insya Allah nggak mengganggu pekerjaan kok, tidak mengganggu pekerjaan. Insya Allah bisa tuh untuk menyelesaikannya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke Ahmad Agung. Tadi di pendahuluan ada berapa halaman ini? Kita baca sekilas memasuki abad ke-21. Kita ya masih 2100 ya, masih ke 21 ya. Tapi kayaknya kata-kata abad ke-21 udah agak-agak lewat deh gitu ya. Lebih keren itu kalau umpamanya memasuki era Industrial Revolution 5.0 atau mungkin Society 5.0. Ya, jadi kayaknya kalau abad 21 itu udah terlalu biasa gitu ya. Jadi memasuki era digital atau memasuki kita di era revolusi industri 5.0 gitu ya. Itu kayaknya orang langsung terangsang sekali. Kok ngomongin Society 5.0 ya, ngomongin Industry Revolution IR 5.0 gitu. Itu menarik gitu ya. Itu tapi usulan saja sih. Tapi kalau bahasa abad 21 kayaknya karena kita udah 20 tahun
respon kali gitu ya. Jadi apa ininya kurang gitu. Nampaknya bangsa Indonesia mulai membuat gebrakan besar dan hebat dalam kaitannya dengan kewirausahaan. Oke lah, nampaknya gitu ya. Nah, ini nanti perlu ditambah nih datanya. Kita lihat kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan ternyata dapat menjadi salah satu pendorong berkembangnya jiwa wirausaha atau entrepreneur ya di beberapa dipisah ya, jangan lupa di beberapa kalangan. Sekitar tahun 95 terbitlah instruksi presiden. Ya bolehlah gitu ya, tahun 95 tentang Gerakan Nasional Masyarakat dan Membudayakan Kewirausahaan gitu ya. Nggak apa-apa ya. Nah, tapi nanti yang terbaru juga harus disebutkan juga, jangan sampai tahun 95 doang nih tindak lanjut gerakannya cukup bergema, seminar, lokal, simposium. Nah, termasuk ditambahkan nih usulan saya. Oke, saya terima umpamanya tahun 95 itu karena sebagai terbit awal instruksi presiden, oke lah ya instruksi presiden itu. Tapi yang terbarunya nih 5 tahun atau 3 tahun terakhir atau mungkin gerakan-gerakan sekarang itu gerakan untuk wirausaha kan semakin kuat nih, itu bisa ditambahkan. Nomor 4 tahun 2000 nomor 1995 itu salah ketik ya, nanti itu diperbaiki lagi karena memang biasanya mata saya kalau ngelihat itu kayaknya aduh gatel gitu ya, pengen diperbaiki gitu ya. Tindak lanjut gerakan ini cukup bergema ya, bergema titik. Oke, kalimatnya pendek nggak apa-apa. Seminar, tapi bagusnya kayak titik 2 deh karena di belakangnya itu ada seminar, S-nya harusnya kecil saja. Seminar, lokakarya, koma, simposium, diskusi, sampai pelatihan kewirausahaan gaungnya sedemikian kuat. Singkat cerita, waktu itu kewirausahaan atau entrepreneurship menjadi kata kunci sebagai kunci kegiatan yang booming meskipun kadang-kadang masih terkesan sporadik ya, sporadik. Kalau sporadik pakai C itu berarti harus miring juga. Kegiatan ini sedikit demi sedikit mulai terarah dan kian hari makin menampakkan aspek-aspek pragmatisnya. Wih, keren sih, tapi kayaknya kata-katanya agak sih aspek-aspek pragmatis itu aspek-aspek yang realnya gitu sebenarnya ya. Oke, dengan semakin masyarakat entrepreneurship, dunia pendidikan mulai SMP dapat memperluas lahan garapannya. Lembaga pendidikan formal, perguruan tinggi bisa memberikan muatan lokal, mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship. Pada awal abad 21, pembelajaran kewirausahaan sudah merambah ke satuan persekolahan, walaupun kurang belum begitu membumi. Demikian juga di lembaga pendidikan non formal seperti kursus entrepreneurship diterima sebagai mata pelajaran yang memiliki nilai lebih. Oke, berangkat dari yang tersebut, kayak saya suka kata-katanya, terdapat satu indikasi bahwa kewirausahaan merupakan keterampilan yang sebenarnya dibutuhkan oleh semua orang dalam hidup. Para ahli pendidikan pun sudah menyatakan bahwa ya masih nyambung lah, menyatakan bahwa kewirausahaan dipelajari atau diajarkan dalam suatu aktivitas pembelajaran pada perguruan tinggi, namun karena satu dannya kebanyakan tuh ya, hal perkembangan di Indonesia banyak menemui berbagai hambatan. Nah, karena kita menyebutkan adanya hambatan, otomatis di bawahnya ada disebutkan di situ, umpamanya ada pernyataan dari kementerian, ada pernyataan dari pemerintah, atau mungkin ada data-data bahwa ternyata tadi saya tambahkan ya, data ternyata jumlah entrepreneur sampai tahun umpamanya 2010 atau mungkin 2015 atau mungkin 2020 kalau ada itu lebih bagus lagi. Saya yakin sekali walaupun belum ada datanya bahwa tahun 2018 atau mungkin bisa 2015 ke sini itu entrepreneur wirausaha itu semakin meningkat, terbukti dengan banyaknya UMKM. Oke, ke bawah lagi, yaitu ditambahkan berbagai hambatannya dalam penyajian pembelajaran tidaklah mudah karena seluruh komponen harus terlibat untuk menanamkan nilai sikap dan berkeurusan kepada warga belajar. Nah, nanti istilah warga belajar ini juga menarik ya, apakah kayaknya kalau warga belajar itu biasanya di PKBM gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu secara testimonial dapat didukung dengan beberapa teori yang harus mendasari pembelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi. Ini agak ya nanti mungkin bahasanya agak lebih ini. Jadi memang harus runut gitu ya, runut dari mulai sekarang itu umpamanya ada Bu Heni ya menulis tentang kewirausahaan untuk PAUD, untuk PAUD gitu ya. Nah, itu juga menjadi menarik, dan wirausaha sekarang itu memang kalau menurut saya bisa dikatakan masih teorinya itu booming gitu ya, sama dengan wakaf. Wakaf itu sekarang sedang booming walaupun masih tataran teoritis, prakteknya itu masih belum begitu banyak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke oleh sebab itu mengajar kewirausahaan harus dengan melakukan
lalu menumbuhkan potensi mahasiswa. Nah ini apa ya, menarik sebenarnya tadi, tapi segmentasi kita kemarin memang harus jelas ya. Kalau memang untuk mahasiswa yang itu nggak usah dibahas, kita fokus di mahasiswa saja. Kemudian juga jangan terlalu tadi yang mau baca buku ini itu siapa? Apakah memang pengajar, karena tadi ngomongin tentang metode pembelajaran atau mungkin metode mengajarkan kewirausahaan gitu ya. Nih, oleh sebab itu mengajar kewirausahaan harus dengan melakukan. Ya, artinya atau lebih tepatnya harus dengan praktek gitu ya. Ini maksudnya kan bahwa seseorang atau pengajar yang mengajar, seorang dosen yang mengajar kewirausahaan itu jangan cuma teori gitu ya. Sebaiknya mereka langsung mengajarkan begini loh bisnis, umpamanya ngasih duit sekian untuk usaha atau ngasih aqua mereka suruh jual dan sebagainya. Lalu untuk menumbuhkan potensi mahasiswa, hendaknya seluruh komponen pembelajaran kewirausahaan dapat berikan tantangan yang proporsional kepada mahasiswa sebagai warga belajar. Oke, tapi menarik sih, kalau memang mau konsisten pakai kata-kata warga belajar, nggak apa-apa. Jika tidak demikian, niscaya pembelajaran kewirausahaan tidak akan dapat berhasil dengan baik sesuai rencana dan tulisan yang ditetapkan. Nah, untuk mencapai kondisi ideal dalam kondisi ini, tentunya diperlukan teori keterasingan yang memberikan dasar pembinaan mental mahasiswa, strip atau spasi untuk menghadapi tantangan dan mengembangkan potensi dalam menghadapi tantangan abad kewirausahaan. Oke, masih ada bawahnya lagi. Jadi kalau baca pendahuluan ini lebih cenderung kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan atau bagaimana mengajarkan mahasiswa itu untuk berwirausaha. Oke, di bawahnya lagi. Sudah Pak, sudah cukup Ya, ada ya. dua. Nah, berarti di sini perlu ditambahkan tadi memang kan oke, ada banyak masalah. Salah satu di paragraf-paragraf terakhir itu adalah bahwa masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa itu belum memiliki jiwa belajar. Salah satu sebabnya adalah karena pola pembelajaran kewirausahaan yang mungkin terlalu teoritis. Nah, kemudian ujungnya berarti ini bahasanya tentang ini nih, tentang jiwa. Jadi nanti judul atau tema bukunya itu adalah menumbuhkan kewirausahaan pada kalangan mahasiswa gitu ya, atau to be entrepreneur atau student entrepreneur atau entrepreneurial student bisa juga gitu. Jadi menumbuhkan jiwa entrepreneur pada mahasiswa, atau lebih singkatnya judulnya umpamanya mahasiswa entrepreneur gitu ya, menjadi mahasiswa yang berjiwa entrepreneur. Gitu ya untuk Pak Abah, untuk Abah nih ya, untuk Pak Abah Margo. Terus tadi ditambahkan dengan tadi pembahasannya yang akan dibahas itu apa. Kemarin sempat ini ya, sudah dini kan kayaknya ya, saya sudah berikan masukan untuk outline-nya kayaknya ya. Nah, nanti boleh dikonfirmasi lagi. Nah, kemudian juga kekhasan dari buku ini juga belum gitu, sehingga kemudian nanti bisa diperbaiki. Oke, terima kasih. Berikutnya ya, nanti bakal komentar. Ini ada Ibu Wani Herlina, berdamai dengan depresi. Nanti otomatis ya nama dengan berdamai itu di atas langsung ke pendahuluan. Boleh pakai satu atau boleh pakai nggak usah pakai dulu satu juga nggak apa-apa. Karena nanti kalau satu itu berarti nanti di bawahnya langsung bawa 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, kita lihat. Jika sekali kita melakukan apa yang sangat dibutuhkan, D-nya disambung ya, untuk mencapai kebahagiaan hidup, mungkin tidak akan pernah selesai menceritakan dalam satu buku. Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau merupakan patah lama yang terbiasa kita dengar sejak dulu. Ada saatnya kita bahagia ketika lulus sekolah, memperoleh pekerjaan yang kita inginkan, mendapat pasangan terbaik ketika menikah, melahirkan anak, dan seterusnya. Namun pada saatnya semua kita memiliki habis, tidak terselesai. Setiap saat kita menemukan masalah, kemudian bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, dalam buku ini, sebelum dalam buku ini saya melihat tapi menemukan masalah lain yang lebih berat daripada masalah sebelumnya. Pada umumnya kita mencoba untuk bersikap tegar dan tabah, namun bebannya semakin menumpuk hingga komanya nempel di kalimat sebelumnya, hingga akhirnya tidak ada lagi tempat untuk bertahan dalam menghadapi situasi semakin rumit. Keluarga, pasangan, dan teman sebenarnya sudah bosan menjadi tempat curhatan perasaan kita, hingga lebih baik kita diam dan menutup diri. Dalam buku ini terus mencoba ini yang biasanya, jangan kata mencoba ya.
jangan coba-coba gitu ya. Jadi langsung saja ya buku ini atau penulis ya saya biasa terlalu formal gitu ya. Jadi pakai subjek predikat objek keterangan gitu ya. Jadi penulis dalam buku ini menceritakan atau bisa sharing beberapa pengalaman keluarga dan teman ketika menghadapi masalah hingga mengalami depresi. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dirinya tengah mengalami depresi. Budaya kita juga tidak mendukung untuk berkonsultasi dengan psikolog karena stigma yang menganggap masalah dihadapi, dinya disambung dan diselesaikan, dinya disambung sendiri. Menceritakan masalah pribadi juga dianggap tidak sesuai karena berarti membuka aib diri sendiri. Oke, terima kasih untuk Ibu siapa ya, Wani ya. Cuman di sini tadi yang saya sebutkan, jadi sebelum membahas ini, tadi kan ke atas dulu. Nah, sebelum membahas tentang nah di tengah ini, oke, di paragraf 1 dan 2 oke lah cukup bagus gitu ya. Tapi di paragraf ketiganya sebaiknya ditambahkan dengan ini, dengan yang saya sebutkan tadi tentang bahwasannya banyak orang mengalami depresi gitu ya. Jadi umpamanya ada laporan, ada hasil riset atau mungkin ada pernah baca di beberapa ini karena ini populer bolehlah pakai data menunjukkan atau tingkat depresi di beberapa negara ternyata mengalami peningkatan. Ya, contohnya mungkin dari negara maju, kemudian mungkin dari di Eropa, umpamanya, kemudian mungkin Asia, baru masuk ke Indonesia, gitu ya. Nah, ini menjadi data yang menarik karena ini pendahuluan, gitu ya, karena pendahuluan, gitu ya. Nah, yang ini, yang tadi kata mencoba yang dihilangkan itu memang berada di paragraf akhir. Jadi ditambahkan agak sedikit data biar nggak terlalu kering gitu ya, bahwa sebenarnya ingin menunjukkan bahwa buku ini tuh penting loh. Kenapa? Karena membahas tentang depresi, dan depresi itu banyak sekali saat ini orang yang mengalami depresi, apalagi dengan adanya pandemi. Wah, luar biasa gitu ya. Nah, jadi tambahkan datanya ya, jangan terlalu pendek lah ya gitu ya. Tambahin 2 atau 3 halaman lagi, oke, dengan data-data yang ada. Saya yakin banyak sekali. Bahkan boleh juga di sini diceritakan sekilas, mungkin ada satu kasus tertentu yang paling unik diletakkan di sini. Umpamanya kan di sini pengalaman keluarga dan teman gitu ya. Boleh disebutkan umpamanya salah satunya adalah seorang teman yang begini gitu ya. Nanti diceritakan, tapi yang cari yang memang paling yang paling depresi lah gitu ya. Sampai mungkin dia gila atau mungkin apa gitu ya. Nah, itu menarik untuk dibaca gitu ya. Sehingga nanti ketika ini jadikan sinopsis atau diletakkan di punggung buku atau di belakang buku, back cover itu orang itu kan, bagus juga nih kayaknya gitu ya. Tapi kalau hanya paragraf 1 dengan 2 saja, itu dia terlalu general gitu, bahwa ya namanya manusia itu pasti punya kekurangan, manusia itu pasti menghadapi berbagai masalah dan lain sebagainya. Oke, next di bawahnya lagi, ini kan ada outline-nya ya. Pengertian depresi, penyebab depresi, pengaruh depresi terhadap pasangan, bagaimana memberikan dukungan terhadap keluarga yang mengidap depresi, komunikasi antara kita dan pasangan, kemudian perasaan kita dalam menghadapi masalah depresi, masa pemulihan pasca depresi, penyelesaian dengan perubahan pasca depresi. Oke, ini kayaknya hampir yang sudah kemarin saya sebutkan ya, pengertian, penyebab, pengaruh depresi terhadap pasangan. Mungkin nanti bisa pasangan ya bisa keluarkan, nggak semuanya mungkin berkeluarga gitu ya. Jadi kalau menurut saya pengaruh depresi terhadap pasti terhadap diri sendiri, kemudian orang terdekat, dan juga kemudian pasangannya nggak usah disebutkan gitu, karena nggak semuanya, walaupun nanti di dalam itu dibahas gitu, karena tidak semuanya kan pasangan gitu ya. Tapi kalau mau tetap pasangan berarti pasangan dan orang terdekat gitu. Bagaimana memberi dukungan terhadap keluarga yang mengidap depresi? Dia salah satunya sebenarnya yang nomor 5 dengan 6 itu adalah ya jawabannya gitu kan, komunikasi antara kita dan pasangan gitu kan. Ini jadi yang ini memang jadi membatasi, tapi kalau mau dibatasi nggak apa-apa. Jadi membatasi diri pada hanya pasangan gitu ya, artinya suami istri saja. Jadi seolah-olah itu yang depresi cuman suami atau istri gitu ya. Sementara kan kadang ada juga nih yang depresi itu anak gitu ya. Ada juga yang depresi itu mungkin orang yang belum menikah gitu kan.
perasaan kita dalam menghadapi masalah depresi, masa pemulihan pasca depresi. Oke, ada yang kalau menurut saya outline-nya ini agak yang sedikit agak bercampur gitu ya antara kita ya sebagai orang pelaku depresi dengan orang lain gitu. Tapi nomor 1, 2, kemudian 3 ya, 3 penyebab jenisnya belum ada kemana tuh ya, jenis-jenis depresi ya, boleh ditambahkan ya di setelah nomor 3 ya, setelah jenis depresi baru pengaruh depresi terhadap pasangan dan orang terdekat gitu. Kemudian memberi dukungan, tadi nomor 5 dengan 6 itu adalah isinya. Kemudian nomor 7 itu ke kita, berarti orang yang mengalami depresi. Kemudian nomor 8 juga mengalami depresi. Kalau usulan saya, sebaiknya nomor 4, 5, dan 6 itu diturunkan ya, diturunkan ke setelah nomor 8. Jadi ngomonginnya tuh individual dulu ya, kita dulu lah gitu ya. Kita dulu, setelah kita udah selesai baru ngomongin pengaruhnya gitu sebelum pada masa pemulihan gitu, sebelum masa pemulihan karena ya gitu kan, penyebab dengan pengaruh gitu kan, sebab dari depresi kenapa, kemudian pengaruhnya terhadap individu kita dulu gitu kan, individu kita dulu gitu, baru nanti terakhir itu baru pemulihan dan juga penyesuaian dengan perubahan pasca depresi itu. Dan di ujungnya adalah ya ada tambahannya tadi di judul bukunya, berdamai dengan depresi. Jadi bagaimana kita itu bisa berdamai dengan depresi ya, mengurangi sedikit demi sedikit, menyadarkan bahwa setiap manusia itu pasti punya masalah gitu, dan itu dengan pendekatan spiritual saya yakin lebih mantap gitu ya. Oke, terima kasih untuk ini. Ada lagi? Ya, terakhir sih data terakhir sih sudah sampai Ibu Wani ya Pak, gitu. Cuman Ibu Faizah tinggal tema dan judul baru di-share-kan, mungkin boleh Oke, dikomentari Pak. udah di-share belum? Ya, sudah di-share sebentar. Bisa di-share yang Faiza. Karena tadi ada sih di itu sebenarnya, Ya. cuman saya belum baca. Oke, ini outline-nya ya. Ya, saya ingatnya itu kemarin main map-nya itu, saya ingatnya Timur Tengah makanya jeda. Bismillah, temanya adalah pengalaman selama menjadi perantau sampai di Indonesia, topik motivasi hidup. Oke, bagus. Nanti judulnya dicari yang paling unik ya. Umpamanya road tuh, bukan road tuh pokoknya nanti tentang jedah lah, atau mungkin berkah di Jeddah gitu ya, atau mungkin purnama atas Jeddah gitu ya, banyak lah gitu. Oke, main mapnya Jeddah, awal mulai di Jeddah, kemudian alasan kenapa ortu merantau, kemudian menceritakan apa sih aktivitas ortu, kapan mulai merantau, kapan mulainya, menceritakan apa sih aktivitas ortu, itu kayaknya perlu dipaskan deh, awal mulai di Jeddah. Jadi kapan mulai merantaunya itu ya sebelum awal mulai di Jeddah gitu ya. Tapi nanti kan ini kan dia nggak ditulis ini ya. Nanti pakai kata-katanya yang agak sedikit nyastra gitu ya. Awal mulai di Jeddah, terlalu biasa banget bahasanya gitu ya. Nanti cari kata-kata yang unik gitu ya. Umpamanya ketika kaki menapak di tanah Jeddah gitu. Itu pertama. Tapi kan harus kapan mulai merantaunya gitu kan. Kan merantau itu berarti mulai berangkat dari rumah nih, buat agak sedikit yang baca itu biar menangis lah, keluar air mata, caranya gimana gitu ya, bisa tuh. Ya ini kan kapan mulai merantau, kemudian kapan, sebenarnya pertama itu bisa dari alasan dulu. Alasan, kemudian kapan, kemudian awal mulai di Jeddah, baru orang tua. Ini kalau aktivitas orang tuanya setelah di Jeddah gitu ya. Kalau sebelum di Jeddah berarti dia masuknya itu ke dalam alasan kenapa orang tua. Tapi awal mulai di Jeddahnya itu ya setelah ini, setelah kapan mulai merantaunya itu. Nah ini unik. Atau mungkin cukup nomor 1 itu tadi, ketika kaki melangkah di Jeddah, atau ketika tanah Jeddah kujejaki gitu atau apa gitu ya, itu 1. Isinya memang nomor 1, 2, 3 gitu, karena kalau dia autobiografi itu biasanya daftar isinya nggak terlalu banyak gitu, tapi sudah bisa dipahami bahwa pertama itu di Jeddah, kenapa ke sana orang tua, tapi nanti bahasanya ini ya yang unik lah, bahasanya itu yang bagus. Kalau umpamanya nggak tahu dari mana nih, contohnya kalau umpamanya dari Lombok gitu umpamanya gitu ya,
Faiza dari Tangerang atau Lombok ya, saya lupa tuh nanti. Nah, ada kata-kata yang unik yang khas daerah. Nah, itu boleh ditambahkan tuh. Nanti bisa jadi di belakang itu ada penjelasannya tuh pakai miring baru diartikan gitu di belakang gitu. Jadi dia punya karakter. Kalau Mama Tangerang ya mungkin Betawi atau mungkin Padang atau mungkin Bangka Belitung atau mungkin Sulawesi, Kalimantan atau Jawa atau apa. Nah, itu kata-kata yang unik itu nanti bisa jadi judul dan juga jadi konsistensi dari penulis. Oke. Kemudian pendidikan SELN di Jeddah, pengalaman SMP, kegiatan organisasi yang diikuti, kondisi lingkungan dan pertemanan, pilihan kampus. Nah, oke, menarik. Jadi ininya pilihan kampusnya harus memilih kampus. Oke. Seharian di rumah dan sekolah menarik. Nanti tinggal kalau bedakan antara sekolah dengan kampus. Jadi sebaiknya kronologis ya. Jadi kalau sekolah ya sekolah, kemudian cerita sekolah, kampus jadi kampus. Di rumah dinya dipisah ya. Daftar isinya pejuang tanpa lelah, berjuang kenapa harus takut, mendung di sepertiga malam, bangkit mengenalkan di perantauan, harus ke lingkungan Islami, LDR, ayo hijrah, nikmati bersedekah, dahsyatnya menghafal. Oke, ini kan daftar isi ya, tapi saya tertarik dengan tadi yang pertama sebenarnya itu. Ya, pertama kalau ini seperti tulisan-tulisan lepas gitu, tulisan-tulisan lepas, tapi ini bisa masuk nih ke dalam yang pertama. Kayaknya Faiza lebih bagus ini deh, yang tulisan daftar isi ini dia kayak tulisan lepas gitu, jadi dia memang hanya motivasi saja. Tapi kalau digabungkan dengan yang pertama tadi, itu akan sangat unik gitu ya, akan sangat menarik. Jadi ngomongin pejuang tanpa lelah ini kapan sih sebenarnya gitu ya? Apakah ini orang tua atau mungkin tokoh utamanya itu ketika belajar mungkin di luar negeri gitu ya, atau mungkin ketika kuliah sendirian di Jakarta, di Bogor gitu ya, kemudian berjuang kenapa harus takut, itu kan masih nyambung tuh. Jadi berjuang kenapa harus takut, baru pejuang tanpa lelah. Kemudian mendung di sepertiga malam, ini kapan nih? Apakah ketika kesadaran muncul udah mulai dewasa gitu ya, ketika di kampus, kemudian juga kalau mengenal NKRI di perantauan itu kan jelas berarti ketika ada di Jeddah. Kemudian harus ke lingkungan Islami, ini kapan nih? Ya, apakah renungan ketika ada di Jeddah atau mungkin ketika kuliah gitu ya. Ayo hijrahnya juga kalau saya pendapat saya ayo hijrah ini mungkin ketika sudah kuliah gitu ya, ketika sudah kesadaran itu munculnya minimal banget SMA kelas 2 atau kelas 3. Nah, nikmat bersedekah itu mungkin nanti ada tambahan makna sedekahnya itu apa, maksudnya nikmat bersedekah itu apakah memang sedekah ilmu atau sedekah pengalaman atau mungkin sedekah uang. Dahsyatnya menghafal, nah saya yakin dahsyatnya menghafal itu masuk di tahun pertama kuliah atau mungkin pas kuliah atau mungkin di pesantren atau mungkin lainnya. Jadi diurutkan kemudian ini menjadi judulnya. Nah, kalau yang bandingkan atas dengan bawah ini memang agak cukup nyastra gitu, bahasa itu yang bagian bawah memang gitu ya. Nah, LDR-nya ini kapan nih? Apakah ketika di Jeddah gitu ya? LDR-nya itu apakah dengan seorang yang istimewa atau dengan orang tua? Jangan-jangan LDR-nya dengan orang tua nih maksudnya gitu ya. Nah, itu juga otomatis kan itu berarti ketika sedang kuliah gitu ya. Oke, Faiza sepertinya saya tunggu lagi untuk yang lebih detail. Tapi kita bisa juga langsung ke pendahuluannya juga. Pendahuluannya udah ditulis ya? Tapi waktunya udah habis ya. Iya, Pak. Oke, kayaknya cukup deh Faiza, nanti boleh saya baca lagi di pendahuluannya. Gimana? Masih kita kasih kesempatan satu orang kayaknya yang mau bertanya gitu. Ini masih ada satu lagi baru share di grup Bapak Imat Ruhimat. Bagaimana Pak? Apakah langsung ke Pak Imat nanti aja langsung ke saya aja. Baik. Nanti saya kirim ini saya aja ya, Pak. Salah. Nanti saya kirim Spesial nih. Yang ya. Baik, silakan Pak. Mungkin selanjutnya adalah tanya jawab. Kebetulan ya, mungkin kita kasih satu kesempatan saja yang mau bertanya, satu saja karena kita udah 43 di saya, ya 2 menit. Silakan ada yang mau bertanya, satu aja. Silakan ada yang mau bertanya. Atau mungkin diskusi atau mungkin ya ngobrol gitu, silakan. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini Baika. Jadi alhamdulillah di pertemuan ketiga ini kita udah selesai.
Ini closing statement dari saya. Kemudian di pertemuan berikutnya sebaiknya kita kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada 3 hari. Ya diusahakan minimal itu tadi ada di bagian pertama itu boleh dituliskan, dan lebih bagus lagi kalau bisa dikirim pagi Kamisnya gitu ya. Jadi sebelum zuhur itu sudah dikirimkan ke saya bagian satunya, atau lewat nanti panitia, baru nanti agar bisa saya baca sehingga catatannya itu lebih mudah, tidak baca di sini, karena kalau sudah masuk ke pertemuan yang keempat itu sudah tidak mengandalkan yang sesi ini karena dia akan banyak dibahasnya itu. Baik, itu dari saya sudah 45. Terima kasih banyak. Keep writing, tetap penulis. Saya yakin semuanya akan bisa. Silakan ditutup, Mbak Ika. Baik, terima kasih Bapak Dr. Misno atas materi yang diberikan. Bapak Ibu, selanjutnya nanti di sesi 4 adalah untuk di bagian masuk ke bagian materi penulisan isi buku bagian 1 dan 2. Nanti untuk di hari Kamis selanjutnya mohon disiapkan untuk penulisan isi bukunya untuk kita review bersama. Mungkin untuk malam ini terima kasih atas semuanya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.